Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdanisa Selki Sapira, NIM 14117014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas review jurnal pada pertemuan sebelumnya. Jurnal yang saya review adalah Jurnal JITK atau Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer dengan judul Pemanfaatan Aplikasi Mobile Berbasis iOS dalam Menunjang Usaha Wedding Organizer. Yang pertama, judul jurnal. Dilihat dari judul jurnal Pemanfaatan Aplikasi Mobile Berbasis iOS dalam Menunjang Usaha Wedding Organizer, kita dapat melihat bahwasannya judul sudah berbentuk label karena judul ditulis sesuai dengan aturan pemberian judul pada jurnal, yaitu tidak lebih dari 15 kata dan tidak lebih dari 3 baris. Judul jurnal sudah termasuk atraktif atau catchy sehingga menarik para pembaca. Judul jurnal tersebut sudah baik dan mudah dipahami oleh pembaca, dan para pembaca juga dapat langsung mengetahui apa isi jurnal tersebut. Yang selanjutnya, penulis. Penulis pada jurnal Pemanfaatan Aplikasi Mobile Berbasis iOS dalam Menunjang Usaha Wedding Organizer sudah dicantumkan secara lengkap dan disusun sesuai dengan aturan penulisan. Kemudian abstrak. Dari gambar di atas, isi dari abstrak jurnal tersebut sudah menjelaskan gambaran dari seluruh isi jurnal, yang mana jurnal tersebut dibuat berdasarkan hasil penelitian pembuatan aplikasi mobile berbasis iOS untuk membantu PT H2O dalam proses penawaran jasa oleh perusahaannya. Dalam abstrak tersebut juga sudah diberitahukan metode apa yang digunakan dalam penelitian ini, dan jumlah kata yang ada pada abstrak tersebut tidak lebih dari 150 kata. Oleh karena itu, penjabaran abstrak pada jurnal tersebut sudah baik. Kemudian pendahuluan. Pada bab pendahuluan, peneliti menjelaskan secara rinci hal apa saja yang menjadi acuan dalam proses penelitian tersebut. Pada gambar di samping, tidak lupa juga peneliti memberitahukan bahwasannya sebelum mereka ada penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan mereka kali ini. Pada bab pendahuluan, peneliti juga memberikan informasi mengenai siapa yang menjadi klien atau subjek penelitian mereka, dan memberikan informasi mengenai nama aplikasi yang akan dibuat beserta fungsi dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, metode. Pada pembahasan abstrak sebelumnya sudah diberitahukan bahwasannya metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode prototype sebagai metode dalam pembuatan aplikasinya. Prototype adalah sebuah metode pengembangan sistem yang potensial bagi pengembang dan user. Pada bab metode juga, peneliti mencantumkan diagram alir penelitian, yang mana ini dapat memudahkan pembaca dalam mengerti alur kerja pembuatan aplikasi. Yang selanjutnya yaitu hasil eksperimen atau simulasi dan analisis. Pada jurnal tersebut, peneliti menampilkan gambar tampilan aplikasi yang akan dibangun. Dan dalam penjabaran hasil penelitian, para peneliti menjabarkan secara jelas dan rinci setiap fase yang akan dikerjakan sesuai dengan alur metode prototyping seperti gambar di samping. Pada setiap fase, para peneliti menambahkan ilustrasi gambar atau tabel untuk memperjelas sistem kerja. Sebagai contoh, pada fase quick plan, peneliti menambahkan gambar use case dan kelas diagram. Hal ini sangat baik karena dengan begitu gambaran kerja sistem dapat mudah dipahami oleh pembaca. Berikut ini beberapa gambaran aplikasi yang akan dibuat yang dicantumkan oleh peneliti. Hal ini sangat baik karena dengan begitu, baik para pembaca maupun klien dapat dengan mudah mendapat gambaran seberapa bagus aplikasi yang akan dibuat. Dan tidak lupa juga di setiap gambar terdapat nama peneliti yang ikut andil dalam pembuatan prototipe tersebut. Berikut ini adalah kesimpulan hasil dari review. Dari hasil review jurnal, dapat dilihat bahwasannya jurnal tersebut masih ada kekurangan, yaitu tidak adanya ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu para peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dan yang terakhir, referensi. Pada jurnal Pemanfaatan Aplikasi Mobile Berbasis iOS dalam Menunjang Usaha Wedding Organizer,
terdapat lebih dari satu daftar referensi, dan untuk penulisan sudah sesuai dengan aturan publikasi. Sekian presentasi hasil review jurnal yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan baik kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.